Selamat pagi, Bapak Ibu dan teman-teman. Ini tanggal 24 Februari jam 8:53 Indonesia Barat. Sudah lama juga saya tidak tayang, sudah hampir 2 minggu. Terakhir adalah mengenai ADMR dan Unilever, sudah 2 minggu yang lalu. Lalu hari-hari berjalan baik, jadi saya sibuk juga. Nah, IHSG naik terus, saham-saham harganya naik, bagus. Jadi saya sibuk monitor portofolio, bertransaksi, jual mana yang layak jual, dan membeli lagi mana yang layak beli. Tapi pagi ini saya sempatkan satu bahasan, yaitu mengenai Antam. Saya kasih judul Antam Rebound, ANTM. Kita mulai. Ini tayangan terakhir saya tentang Antam, yaitu sekitar 1 bulan yang lalu. Waktu itu judulnya adalah ANTM akhirnya ambrol juga. Lokal jualan mahal, beli lagi ogah. Bentar ya, saya kira saya hilangkan dulu gambar saya. Oke. Nah. Ini adalah situasi terakhir. Ya, kelihatan harga Antam ambrol sejak 11 Januari. Ambrol, kemudian titik terendah di 1.705, naik cepat, turun lagi, dan sekarang sedang membangun fondasi baru. Ya. Kemudian tiba-tiba melejit beberapa hari yang lalu. Nah, waktu tayangan terakhir saya itu saya sampaikan bahwa saya sudah menjual semua Antam saya pada tanggal 11 di sini kira-kira. Ya, sebelum anjlok, persis sebelum anjlok. Hari pertama anjlok. Jadi, kalau di Zoom itu seperti ini. Ini tanggal 11 ini yang candle pertama merah panjang ini. Jadi pagi dibuka di, sebentar saya ada datanya ini ya. Dibuka di 2220. Begitu saya melihat gejala tidak bagus, saya jual di 2210. Jual semua. Ya. Pada tanggal Januari 11. Memang saya tidak punya banyak waktu itu. Memang saya cuma punya sedikit juga, cuma sedang mencoba-coba. Dan rupanya setelah saya jual itu harga jatuh terus. Kemudian saya masuk lagi di sekitar sini. Saya lupa persisnya ya. Tapi di 1780. Ya kira-kira di sini. Tapi tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Karena saya sama Antam ini memang agak khawatir-khawatir ya. Karena gorengannya dahsyat. Dan saya khawatir kalau di sekitar sini masih ada kemungkinan gejala yang disebut dead cat bounce, artinya gejala geliat kucing mati ya. Sebetulnya dia mau turun ke bawah tapi dia menggeliat dulu. Jadi saya masih takut. Tapi saya merasa ini harga sudah murah ya, 1.700-an. Jadi saya beli juga, tapi tidak banyak. Lalu di sini saya sibuk dengan yang lain tadi itu, jualan, beli jual ya, cari ambil untung ya, take profit. Jadi saya tidak perhatikan, ternyata beberapa hari terakhir ini ada loncatan. Ya, ini hanya saya lihat waktu saya lihat porto saya. Ternyata tiba-tiba di porto saya profitnya sudah mungkin 20% lebih ya. Saya kaget juga. Sayangnya saya tidak melihat gejala ini. Ya, mestinya kalau ini saya lihat, saya tambahin di sini. Karena ini jelas
Setelah dari bottom saya beli di sini, ini ada penguatan dan menembus kurva merah ini MA20. Jadi ini kelihatan sekali ada bangunan yang menguat. Ya, tapi toh tempat lain saya lumayan, jadi tak apa. Lalu sekarang sudah sampai di 2.200 ya. Lalu bagaimana? Ini pertanyaannya. Ini tadi ya, ini saya kasih lihat tadi. Ya, ini ya, zoomnya 2.200 ya sekarang. Nah ini dia, ini saya antam saya sekarang 2.200 ya, kecil saja di akun ini ada 100 lot, di akun lain juga masih ada, akun keluarga. Tapi tetap tidak banyak dibandingkan total porto saya. Jadi ini kira-kira 23% ini profitnya, 23,6%. Nah dalam situasi seperti ini dan grafik seperti ini apa yang akan saya lakukan? Kalau melihat grafik, ya ini kelihatan bahwa ini grafik harian ya, ini sudah menembus batas atas Bollinger ya. 4 hari ini sudah menekan ke atas. Jadi ini ada perlawanan dari atas. Jadi kemungkinan akan koreksi dulu. Kemungkinan akan koreksi dulu kecuali kalau memang pasar tiba-tiba punya minat yang sangat besar. Nah, memang ada minat kelihatan di sini ya volumenya. Tetapi karena dengan volume yang cukup besar ini ternyata harga tidak naik. Artinya walaupun minat ada, yang jualan juga semangat. Nah, ini jadi situasi yang 50-50 ya. Tinggal kita tunggu nanti apakah yang jualan berminat terus jual atau akhirnya berhenti juga dan minat beli yang menang. Ini belum bisa kita lihat sekarang. Tetapi secara grafis ini menunjukkan kemungkinan ada koreksi. Bisa turun sampai ke kurva biru ini. Kurva tengkang ya. Cuma yang menarik di sini adalah harga ini sudah menembus awan Ichimoku ini. Ini sudah ditembus. Sini ya. Ini satu optimisme karena biasanya pertahanan di sini kuat, ditembus. Jadi break, istilahnya break kumu, break awan. Kumu itu bahasa Jepang untuk awan. Jadi ini menarik. Di satu sisi dia akan kemungkinan koreksi karena sudah menekan batas atas dan ternyata minat jual cukup besar. Tetapi kekuatan itu cukup besar, kekuatan naiknya cukup besar. Jadi apa yang saya akan lakukan? Karena saya sudah profit 23%, jadi saya berani nambah. Jadi hari ini mungkin saya akan tambah, karena kalaupun turun ya saya kira paling-paling ya berapa persennya, mungkin nggak sampai 10%, 5% mungkin. Saya masih punya profit di atas itu, 23%, jadi nggak masalah bagi saya. Cuma volume saya sekarang kurang besar. Jadi saya akan tambah, tapi tambahnya juga tidak berlebihan. Artinya mungkin saya cuma tambah lot saya sekitar antara 30% sampai 50%. Akan saya putuskan hari ini nanti setelah melihat pergerakan hari ini. Saya akan lihat bid overnya, minatnya. Apalagi ini ada suasana Ukraina, ya mungkin hari ini ada refleksinya dalam pergerakan saham. Jadi itu yang akan saya lakukan untuk Antam. Ya ini sharing saja, saya tidak memberikan rekomendasi. Bapak Ibu jangan beli Antam atau jual Antam karena menonton video ini. Ini cuma berbagi
pemikiran bagaimana saya berpikir menghadapi situasi ini. Satu lagi ini di bawah kita lihat asing mulai masuk. Jadi sudah lama asing ini jualan ya. Merah di kurva asing. Ini mulai masuk. Nah, jadi ini juga satu hal yang menunjang optimisme. Tapi apakah masuk cuma sebentar nanti jualan lagi? Ya bisa saja. Jadi kita harus kumpulkan poin-poin di mana ada optimisme. Tidak bisa satu saja. Nanti dari situ kita bisa ambil kesimpulan, memperhitungkan risikonya, dan mengambil keputusan. Jadi demikian, saya akan lihat hari ini dan mungkin saya akan tambah sekitar 30% sampai 50% saja. Ini adalah suasana porto saya di salah satu akun keluarga yang saya simpan sekarang. Sebagian sudah saya jual ya, jadi ada yang sudah saya ambil profit, ada yang saya masih simpan, ada macam-macam ya. Ada Antam ini yang saya bahas barusan, Bank BCA ini saya belum jual ini. Saya beli di 7.400, sekarang mencapai 8.000, ya lumayan. BRIS juga saya beli di 1.645, sekarang 17.30. BRMS ini sudah saya jual separuh lebih, ya saya beli di 128, jual di sekitar 170. Tapi saya masih simpan. Ya. BRMS ini saya keluar masuk ya, sejak harga 50-an saya keluar masuk terus, ya. Lumayan juga. Inco ini saya baru mulai lagi ya, beli di 4740, sekarang 49. MDKA juga karena suasana Ukraina saya simpan sedikit, ini lebih kepada ya iseng saja ya, lumayan. Kemudian Pakuan Jati ya, Pakuan Jati ini saya baru jual banyak, ya saya beli di 3434 rata-rata. Saya jual bertahap di 450-an, di 460-an ya. Di sini memang saya tidak target persentase yang besar karena volume yang saya ambil cukup besar. Saya sempat ambil hampir 20.000 lot total. Jadi persentase ya 5% sudah lumayan buat saya. Ini antara 5-6%, jadi sebagian besar sudah saya jual. Mungkin 60% sudah saya jual. Sisanya saya lihat situasi ini, masih saya amati. Telkom ini baru. Ya, saya baru sebetulnya saya punya banyak. Ini di satu akun ini ya 320, tapi sebetulnya saya punya Telkom itu sekitar 1.000 lot. Lumayan buat ukuran saya ini banyak. Dan 800-nya itu baru saya ambil kemarin. Kemarin dulu ya. Sebelumnya saya punya cuma 200 lot. Jadi kemarin saya melihat koreksi harga di bawah 4.300 saya beli. Sekira 4.320 saya beli kemarin banyak. 4.320 saya beli 800 lot. Jadi ini akan saya amati hari ini nih Telkom ini, karena jumlahnya cukup banyak. Jadi saya tidak memerlukan persentase yang besar. Kalau naik 2% saja saya akan jual sebagian, separuh mungkin. Dan saya harus waspada karena jumlahnya banyak. Kalau turun 2% berasa ya. Jadi hari ini saya akan amati Telkom. Unilever saya punya sedikit. Ya, ini baru coba-coba eksperimen. Saya sampaikan 2 minggu yang lalu di tayangan channel ini. Ini dalam posisi rugi ya, Rp40. Ya 100.000 lah. Waskita sempat, ini juga saya punya kecil saja, cuma 10 jutaan, ini 200 lot. Saya beli sejak 585, sempat naik ke 600 lebih, saya biarkan saja, sekarang turun lagi. Saya masih biarkan ini. Jadi ini posisinya ya, Waskita tadi, ya 0 saja. Ini tadi Unilever, saya beli 1%. Yang lainnya hijau semua. Nah, ini yang 2,3-nya apa nih? Ini Telkom ya, Telkom saya ada 2,3 di sini. Ya, jadi Telkom ini akan saya amati hari ini. Kalau sampai 5%-an atau sekitar itu saya jual sebagian. Demikian Bapak Ibu.
wawasan saja ya. Dagang saham itu seperti berkebun. Tiap hari kudu rajin. Rajin pangkas, ya, mana yang harganya kelihatan lemah, tidak prospek, ya segera dipangkas saja. Saya sih begitu. Ya, kemudian rajin periksa buah, kalau ada buah yang sudah matang, agak-agak matang, ya nggak usah tunggu busuk, gitu. Ya, dipanen saja. Rajin dipetik. Lalu tanam lagi yang baru. Untuk tanam yang baru ini ya kita harus punya wawasan saham inceran di watchlist kita, yang barang yang bagus, yang kemudian harganya sudah bisa dianggap murah. Jadi ya kurang lebih seperti berkebun lah. Tiap hari kudu rajin, rajin pangkas, rajin periksa buah, rajin petik atau panen, lalu tanam lagi. Nah, demikian. Sehat selalu. Salam.